Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan hingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 seperti biasanya. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab ke-9, yaitu dengan judul tema Ayo Bertauhid. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, memulai materi kita pada hari ini, kita harus tahu dulu apa itu makna dari tauhid. Mungkin kita sering dengar kata tauhid, tapi kita harus tahu dulu makna dari tauhid. Jadi, tauhid itu secara bahasa itu berasal dari kata wahada, dari bahasa Arab yang artinya satu atau tunggal. Sedangkan secara harfiahnya, secara istilahnya, tauhid itu ialah meyakini bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat ini termasuk di dalam dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat merupakan rukun Islam kita yang pertama. Nah, jadi syarat untuk menjadi orang Islam itu yaitu bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu apa itu dua kalimat syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, dalam dua kalimat syahadat itulah merupakan kalimat kita bertauhid. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu, disitulah kita sedang bertauhid kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan dalil-dalil mengenai tauhid. Ada banyak. Salah satunya itu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Mungkin kita di sini sudah hafal semua. Mungkin kita sudah sering membacanya dalam sholat kita, atau ketika kita ingin tidur kita membaca surat Al-Ikhlas. Yang mana di dalam surat Al-Ikhlas Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, kata Allah, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Nah, dari dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya itu, dia mengatakan dirinya itu satu, tunggal, esa. Lalu di ayat berikutnya Allah mengatakan, Allahus somad. Kepada Allah meminta segala sesuatu. Nah, ketika Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, maka Allah mengatakan kepada dialah kita meminta pertolongan, kita meminta segala sesuatu. Nah, ini merupakan ayat mengenai tentang tauhid. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu satu, Allah itu esa, ketika kita yakin, maka ketika kita dalam keadaan susah ataupun kita dalam keadaan musibah, kita kembali kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan menolong kita. Di ayat berikutnya, ayat ketiga, Allah mengatakan, Lam yalid wa lam yulad. Allah mengatakan, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak, Allah itu tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, kakek, nenek. Jadi Allah itu satu, tunggal, tidak diperanakkan, tidak beranak. Jadi Allah itu berdiri sendiri, kekal dan abadi selama-lamanya, tidak akan mati. Ayat berikutnya Allah mengatakan, ayat terakhir di ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad.
Allah mengatakan tiada satupun yang setara dengannya, tiada satupun yang sebanding dengan Allah. Tuhan manapun, Tuhan agama manapun, tidak ada yang setara dengan kekuasaan Allah, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita mengetahui dalil mengenai tentang tauhid, berikutnya kita harus mengetahui juga macam-macam tauhid. Apa-apa saja yang ada dalam tauhid. Nah, ada 3 macam tauhid yang sering kita pelajarin. Yang pertama yaitu ada namanya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah ialah meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk perbuatan yang dimiliki Allah. Apa saja yang perbuatan yang dimiliki Allah? Banyak. Contohnya itu seperti Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mendatangkan bahaya, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan manusia, Allah lah yang memberikan nikmat, memberikan kesehatan kepada kita. Nah, ketika kita meyakini, kita mengesahkan bahwa segala bentuk perbuatan itu datangnya dari Allah, misal kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki, itu kita yakin bahwasannya itu adalah kehendak dan perbuatan Allah, maka di saat itulah kita sedang bertauhid. Kita di situ sudah bertauhid, yaitu yang namanya tauhid rububiyah. Nah, yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah itu apa? Tauhid uluhiyah ialah tauhid meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk jenis peribadahan yang telah disyariatkan dalam Islam. Apa maksudnya? Jadi maksudnya segala bentuk peribadahan kita, seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji, berkurban, itu kita tujukan kepada Allah, kita esahkan Allah di situ, kita yakini, kita lakukan semua bentuk peribadahan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Makanya setiap bentuk peribadahan seperti halnya sholat, puasa, zakat, itu kan diawali dengan niat. Maka di dalam niat itu, di akhir niat itu biasanya ada kalimat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah. Segala bentuk peribadahan itu kita yakini karena Allah, kita asahkan Allah di situ. Nah, ini yang membedakan umat Islam dengan umat yang lainnya. Kalau tadi yang pertama tauhid rububiyah, meyakini segala bentuk perbuatan Allah, Allah yang menciptakan langit kita yakin. Mungkin orang yang non muslim juga meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi tauhid uluhiyah ini yang kedua ini, macam-macam tauhid uluhiyah yang kedua ini merupakan tauhid yang diutamakan, karena ini yang membedakan antara umat muslim dan umat yang lainnya. Kita meyakini di dalam ibadah kita itu kita tujukan kepada Allah, kita asahkan Allah di dalam segala bentuk jenis peribadahan kita. Nah, yang ketiga macam-macam dari tauhid itu yaitu tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid asma wa sifat? Yaitu meyakini dan mengesahkan nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki Allah yang telah dijelaskannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, apa saja itu sifat-sifat yang dimiliki Allah? Contohnya seperti sifat as-sama, sifat Allah al-basar, nama-nama Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Nah, kita yakini, kita asahkan bahwa sifat dan nama-nama itu ialah yang dimiliki Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan kita bisa melihat ini karena sifat Allah yang dimilikinya, yaitu sifat basarnya. Kita bisa melihat karena Allah pinjamkan kepada kita, makanya kita bisa melihat. Kita bisa mendengar karena Allah pinjamkan sifat as-sama'nya kepada kita. Nah, ketika kita meyakini sifat-sifat dan nama-nama Allah itu, maka itulah yang dinamakan dengan tauhid asma wa sifat. Nah, jadi adik-adik sekalian, ada 3 macam-macam tauhid. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam tauhid, kita harus mengetahui juga
ciri-ciri orang yang bertauhid. Apa saja ciri-ciri dari orang yang bertauhid? Nah, jadi ciri-ciri orang yang bertauhid itu yang pertama, jika ia diberi nikmat oleh Allah, maka ia akan bersyukur, baik itu berupa ucapan ataupun amal. Nah, jadi orang yang bertauhid itu ketika Allah berikan nikmat kepada dia, ia akan langsung mengucapkan alhamdulillah dalam bentuk ucapan, ataupun ia bersyukur dalam bentuk amal. Ketika Allah berikan nikmat berupa rezeki, harta yang lebih kepada dirinya, maka ia gunakan harta itu dalam bentuk amal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ciri-ciri orang yang bertauhid. Lalu, ciri-ciri orang yang bertauhid berikutnya, jika ia ditimpa musibah oleh Allah, maka ia akan bersabar. Ia yakin dan ia tahu ketika ia diberi musibah, dia mendapat musibah, mendapatkan cobaan, ia tahu semua itu datangnya dari Allah. Semua itu adalah kehendak dan perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa bersabar. Itu merupakan ciri-ciri orang yang bertauhid. Lalu ciri-ciri orang bertauhid berikutnya, ketika ia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka ia akan segera beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Itu merupakan ciri-ciri orang yang bertauhid. Ketika ia sadar dia berbuat salah, maka ia akan segera meminta ampunan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah kita mengetahui ciri-ciri orang yang bertauhid, kita harus tahu juga hikmah dan manfaat dari tauhid. Jadi hikmah dan manfaat dari bertauhid ini yaitu yang pertama, orang yang bertauhid ketika dikaruniakan oleh Allah berupa harta, maka ia akan menjadikan harta itu di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang bertauhid akan senantiasa hidupnya itu tenang, dirinya itu tenang. Orang yang bertauhid akan selalu merendahkan dirinya. Dan orang yang bertauhid itu ketika dia teguh istiqomah ke dalam tauhidnya, maka Allah akan menjanjikan baginya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, pertemuan hari ini, yaitu tauhid ialah meyakini bahwa Allah itu esa, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Allah. Dan tauhid itu ada 3, apa aja tadi? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan ada ciri-ciri orang yang bertauhid. Dan yang terakhir, tadi sudah kita bahas sama-sama hikmah dan manfaat dari tauhid ini. Maka dari itu mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga semua yang kita bahas, yang kita pelajari pada hari ini menjadi berkah buat kita semua, menjadi ilmu buat kita, dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa kafaratul majelis, menutup pembelajaran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik. Jadi adik-adik sekalian, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.